Hosea 7 ayat 16, demikianlah firman Tuhan, mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Jadi dari ayat-ayat tersebut memberikan pengertian bagi saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan dibiasakan berkata kasar. Dikatakan ayat ini, mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang. Karena apa? Karena ucapan mereka yang kasar. Jadi itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan memang kita harus belajar. Setiap perkataan, ya, sebelum kita berkata-kata, kita harus mikir. Jangan sampai perkataan kita itu melukai orang-orang di sekitar kita. Sebab apa? Berbicara tentang perkataan itu bisa membunuh dan bisa menghidupkan. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kan ada toh, gara-gara perkataan kita bisa membunuh diri sendiri. Perkataannya senantiasa negatif. Nah, menghadapi persoalan problem, ya wajarlah. Di dalam hidup itu tidak mungkin saudara tidak ada problem masalah. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, kalau perkataan kita ini kita tidak hati-hati, kita senantiasa memperkatakan yang negatif, itu yang akan terjadi dan itu yang akan menimpa kita. Apalagi perkataan-perkataan yang kasar terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan saudara, terhadap karyawan kita, ya, karyawati kita, perkataan kita itu harus yang baik. Jangan dibiasakan kita itu memanggil orang itu tidak menghargai. Karena dato orang itu memanggil pembantunya, nduk genduk. Nah, jangan saudara. Kita setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus menghargai. Perkataan kita harus dijaga. Sebab apa? Perkataan kita itu bisa membunuh dan menghidupkan. Nah, itu. Bisa membunuh orang lain dan bahkan bisa menggagalkan rencana Allah. Jadi kalau kita senantiasa negatif, kita akan membunuh diri kita sendiri. Kita akan merusak rencana Tuhan. Dan bahkan kalau perkataan-perkataan kita kasar kepada orang lain, tidak jadi berkat. Jangan. Orang akan benci, orang akan kecewa, orang akan marah. Betul tidak saudara? Jangan. Saya pun juga belajar. Nah, ini penting. Contoh lagi apa saudara? Saudara melihat orang itu diciptakan Tuhan beda-beda. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang cantik, ada yang sedang, ada yang tidak cantik, betul tidak? Nah, tetapi dengan perkataan kita harus membangun orang lain. Itu kita harus belajar, saudara. Sebab kalau kita tidak belajar, kita tidak pernah bisa. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya begini. Kalau kita melihat orang yang gendut, orang yang gemuk, kita itu jangan bilang begini, kamu kok tambah gendut, tambah gendut. Nah, orang yang dengar kan tidak enak. Betul tidak? Jangan. Jadi perkataan kita itu perlu dimotivasi, perlu didisiplin. Supaya apa? Perkataan kita senantiasa positif, senantiasa membangun orang lain. Jadi hari-hari ini Tuhan sangat berurusan dengan ucapan kita. Dan ada banyak anak-anak Tuhan yang belum bertobat dengan perkataannya. Nah, jangan suka berkata iseng, jangan berkata negatif, jangan dibiasakan berkata kasar. Tuhan Yesus memberkati.